Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kali ini kita akan kembali bahas berkaitan dengan pengumuman kelulusan seleksi P3K tenaga kesehatan untuk formasi tahun 2022 ini. Jadi ada informasi menarik, penjelasan dari BKN terkait dengan kenapa pengumuman kelulusan seleksi P3K tenaga kesehatan tidak dilakukan secara serentak. Jadi ada yang sudah mengumumkan di tanggal 29, 30, 31, bahkan mungkin setelah tanggal 31 Desember kali ini, sudah tahun baru, masih ada beberapa instansi yang mungkin belum mengumumkan kelulusan seleksi P3K tenaga kesehatan tersebut. Bagi yang instansinya belum mengumumkan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Lalu bagaimana cara sanggahnya? Karena waktu sanggah sudah ditentukan oleh BKN. Dan kali ini kita akan coba bahas mengenai hal tersebut. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah informasi atau berita yang dihimpun oleh jpnn.com dengan judul penjelasan BKN soal pengumuman kelulusan P3K Nakes 2022 tidak serentak. Ternyata, kita coba bacakan. Pengumuman kelulusan P3K Nakes 2022 membuat honorer di sejumlah daerah galau. Hal itu karena ada yang sudah mengumumkan sejak 28 Desember sesuai jadwal Badan Kepegawaian Negara. Di sisi lain, ada yang malah belum diumumkan. Demikian diungkapkan Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo, Ajun. Honorer K2 tenaga kesehatan itu sudah berupaya mencari informasi mengenai jadwal pengumuman kelulusan. Tetangga kabupaten sudah pada terbit pengumumannya. Ponorogo, kok sampai 30 Desember malam belum, kata Ajun kepada jpnn.com Sabtu 31 Desember 2022. Dia kemudian menanyakan langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo. Jawabannya mengejutkan Ajun. Menurut Kepala BKD, mereka belum menerima hasil seleksi P3K Nakes 2022 dari PKN. Kepala BKD bilang tidak tahu kenapa mundur dan ini bukan Ponorogo saja, tetapi sebagian besar kabupaten kota, kata Ajun. Sesuai informasi BKD setempat, wilayah kantor regional 2 BKN yang belum ada kabar soal kelulusan P3K Nakes ialah Kota Batu, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pamekasan. Status semua daerah itu sama, masih menunggu tanda tangan pelaksana tugas Kepala BKN Bima Hariawi Bisana. Merespon masalah tersebut, Karo Humas BKN Satya Pratama yang dihubungi jpnn.com secara terpisah menyebut beberapa daerah sudah ada pengumuman kelulusan P3K Nakes 2022. Peserta bisa mengecek hasilnya di SSCASN PKN. Diakui Satya, memang belum semua daerah mengumumkan kelulusan. Beberapa hanya menunggu tanda tangan elektronik PLT Kepala PKN. Ada yang sudah, ada yang masih proses menunggu tanda tangan elektronik, tetapi secara bertahap sudah diumumkan, ucapnya. Satya menambahkan, sejauh ini belum ada perubahan jadwal pengadaan P3K Nakes termasuk proses pemberkasan NIP P3K. Jadi itulah informasi atau berita terkait dengan alasan kenapa pengumuman kelulusan seleksi P3K tenaga kesehatan untuk formasi tahun 2022 tidak serentak. Jadi alasannya karena menunggu tanda tangan dari PLT Kepala BKN. Dan semoga secepatnya untuk instansi yang sampai dengan saat ini belum diumumkan terkait dengan hasil seleksi tersebut bisa secepatnya diumumkan sehingga teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tenaga kesehatan sudah lega ya, sudah tahu hasil seleksinya. Dan tentunya selamat bagi yang lolos dan tetap semangat bagi yang belum lolos karena kabarnya di tahun 2023 akan kembali dilaksanakan seleksi P3K untuk guru dan tenaga kesehatan. Kemudian terkait dengan sanggah, karena PKN juga menjadwalkan terkait dengan sanggah, bagaimana bagi instansi yang mengumumkannya telat gitu ya, tidak sesuai dengan jadwal PKN. Menurut saya tentunya masih ada kesempatan untuk teman-teman menyanggah ya, walaupun waktu sanggah yang ditentukan oleh PKN sudah terlewat, tetapi karena pengumumannya mundur, otomatis waktu sanggahnya mundur.
Besok kita coba bahas terkait dengan waktu sanggah dan bagaimana cara menyanggahnya. Mungkin kali ini informasinya cukup sekian. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.